Gas hidrogen atau H2 pertama kali dihasilkan secara artifisial oleh Typhon Hohenheim tahun 1493 sampai tahun 1541 melalui pencampuran logam dengan asam kuat. Awalnya, ia tidak menyadari bahwa gas mudah terbakar yang dihasilkan oleh reaksi kimia ini adalah unsur kimia yang baru. Pada tahun 1766, Henry Cavendish adalah orang yang pertama mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasikan gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Pada tahun 1781, dia melakukan percobaan dan menemukan bahwa ketika gas ini dibakar akan menghasilkan air. Pada tahun 1783, Antoine Lavoisier memberikan unsur ini dengan nama hidrogen atau dari bahasa Yunani hidro yang artinya air dan genes yang artinya membentuk. Ketika dia dan Laplace mengulangi kembali penemuan Cavendish yang mengatakan pembakaran hidrogen menghasilkan air. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu pengertian hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia dalam sistem periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1 dan terletak pada golongan 1A. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794, hidrogen juga merupakan unsur yang paling ringan di dunia. Hidrogen merupakan unsur yang melimpah di alam semesta. Kebanyakan bintang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi, dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana atau CH4. Hidrogen juga dapat dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis. Namun, proses ini secara komersial lebih mahal daripada produksi hidrogen dari gas alam. Hidrogen juga digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan dan banyak digunakan pada pembangkit listrik sebagai pendingin generator. Struktur atom hidrogen beberapa hal mirip logam alkali. Logam alkali atau golongan 1 juga mempunyai struktur elektron dari kulit terluarnya, tetapi unsur-unsur logam alkali cenderung kehilangan satu elektron dalam reaksi dan membentuk yang positif. Meskipun H+ dikenal, hidrogen mempunyai lebih besar kecenderungan untuk membentuk pasangan elektron dan membentuk ikatan kovalen. Struktur atom hidrogen dalam beberapa hal juga mirip dengan halogen atau golongan 17, karena keduanya hanya membutuhkan satu elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Hidrogen dapat bereaksi dengan banyak unsur, contohnya NH3, HF, LiH2, dan sebagainya, sehingga hidrogen memiliki peranan yang penting dalam pembentukan beberapa senyawa kimia. Berikutnya itu sifat fisik dan aspek kimiawi hidrogen. Sifat fisik unsur hidrogen yang pertama itu mempunyai nomor atom 1, mempunyai massa atom 1,008, mempunyai titik didih minus 252,6 derajat Celcius, titik leburnya minus 259,2 derajat Celcius, dan mempunyai energi ionisasi sebesar 1310 kJ per mol. Susunan atomnya terdiri dari satu proton dan satu elektron, dan mempunyai jari-jari atom sebesar 0,037 nanometer, dan mempunyai 3 isotop, yaitu protium atau H1, deuterium dengan H2 atau deuterium, dan terakhir tritium H3 atau tritium. Protium atau hidrogen 1 adalah salah satu isotop maupun hidrogen. Ini banyak di alam dengan kelimpahan 99,98%. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa inti isotop ini terdiri dari satu proton, dan proton ini dalam waktu singkat telah dilaporkan menyeluruh. Massa protium adalah 1,00785 SMA. Hidrogen umumnya bergabung dengan atom lain dalam senyawa dan biasanya ditemukan dalam H2 atau gas hidrogen diatomik. Deuterium atau H2 terdiri dari satu proton dan satu neutron dalam intinya. Inti hidrogen 2 disebut sebagai deuteron. Deuterium bukan radioaktif. Senyawanya digunakan dalam analisis kimia dan pelarut untuk hidrogen 1.
Air berat diperkaya dengan molekul yang terdiri dari deuterium, bukan protium. Ini digunakan sebagai pendingin dan moderator neutron. Hidrogen 2 juga digunakan sebagai bahan bakar dalam fusi nuklir atau dalam komersial. Itu terjadi secara alami sebagai gas deuterium. Aplikasi dari deuterium sendiri yaitu bayi narkoba, pelacakan, spektroskopi NMR, reaktor nuklir, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketiga sebagai tritium atau H3, terdiri dari 2 neutron dan 1 proton dalam intinya. Jejak kecil hidrogen 3 atau tritium terjadi di alam karena sinergi sinar kosmik dengan gas atmosfer. Mereka juga melepaskan dalam jumlah kecil sebagai pada saat uji coba senjata nuklir. Tritium bersifat radioaktif, meluruh menjadi helium-3 melalui peluruhan beta. Hidrogen 3 sebagai massa atom 3,010492 U. Aplikasi dari tritium sendiri yaitu digunakan dalam kimia analisis. Tritium di sekunder bom hidrogen, meningkatkan inisiator neutron sebagai senjata nuklir. Pencahayaan bertenaga sendiri digunakan sebagai pelacak transien samudra. Sifat fisik hidrogen berikutnya itu potensial elektrodanya 0, potensial ionisasinya 56,9 kJ per mol. Berikutnya itu aspek kimia dari unsur hidrogen. Yang pertama, kehilangan elektron valensi 1s. Hal ini akan menghasilkan proton H+, ukurannya yang kecil, di mana R-nya mendekati 1,5 kali 10 pangkat minus 13 cm, relatif terhadap ukuran R-nya mendekati 0,8 cm, serta muatannya yang kecil dihasilkan oleh kemampuan yang khas untuk mendistorsi awan elektron di sekeliling atom-atom lain. Proton tidak pernah dalam bentuk seperti itu, kecuali dalam berkas ion gas. Proton ini bergabung dengan atom-atom atau molekul-molekul lain. Meskipun ion hidrogen berada dalam air, umumnya ditulis sebagai H+, tetapi sesungguhnya H3O+, atau H_H2ON+. Yang kedua itu penambahan 1 elektron. Atom H dapat memperoleh 1 elektron dan membentuk ion hibrida H- dengan struktur He1s2. Ion ini hanya ada dalam kristal hibrida dari logam-logam elektropositif seperti NaHCH2. Yang ketiga yaitu pembentukan sebuah pasangan elektron. Non-logam dan juga banyak logam dapat membentuk ikatan kovalen dan hidrogen. Baik, selanjutnya adalah kegunaan hidrogen, di mana hidrogen banyak digunakan untuk mengikat nitrogen dengan unsur-unsur lain dalam proses Haber atau memproduksi amonia, dan untuk proses hidrogenasi lemak dan minyak. Hidrogen juga banyak digunakan dalam jumlah yang banyak dalam produksi metanol, didealkilasi hidrogen, katalis hidroracking, dan sulfurisasi hidrogen. Adapun kegunaan lain dari hidrogen yakni sebagai bahan bakar roket, memproduksi asam klorida, mereduksi biji-biji besi, serta sering digunakan oleh manusia untuk sebagai gas pengisi balon. Sekian. Materi selanjutnya yaitu isotop hidrogen. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama namun memiliki jumlah neutron yang berbeda. Unsur hidrogen memiliki 3 isotop alami. Pertama protium atau 1H yang memiliki kemurnian 99,98%. Kemudian deuterium atau 2H memiliki kemurnian 0,0156%. Kemudian tritium atau 3H memiliki kemurnian itu sangat sedikit, di mana jumlah tritium itu sama dengan 10 pangkat min 18 jumlah protium. Jadi perbandingannya itu jika terdapat 10 pangkat min 18 protium, terdapat 1 tritium.
Di sini juga dapat dilihat perbedaan dari jumlah neutron ketiga isotop ini, di mana protium itu protonnya 1, neutronnya 0 atau tidak ada, deuterium protonnya 1, neutronnya 1, tritium protonnya 1, dan neutronnya 2. Dari ketiga isotop ini, tritium itu merupakan unsur radioaktif, di mana dapat memancarkan cahaya. Di sini juga terdapat reaksi dari tritium, di mana tritium itu akan meluruh menjadi helium yang bermassa 3 dan memancarkan sinar beta. Tritium juga memiliki waktu paru yaitu 12,32 tahun. Selanjutnya, ketiga isotop ini juga memiliki perbedaan pada laju reaksinya, di mana perbedaan pada laju reaksi ini diakibatkan oleh energi ikatan. Masing-masing isotop ini memiliki energi ikatan yang berbeda, di mana untuk protium itu energi ikatannya 436 kJ per mol, deuterium itu energi ikatannya 443 kJ per mol, dan tritium itu energi ikatannya 447 kJ per mol. Di sini energi ikatan yang paling besar itu tritium dan yang paling kecil itu protium. Jadi jika protium itu bereaksi, maka reaksinya itu akan cepat karena energi ikatannya kecil, dan sebaliknya jika tritium itu akan bereaksi, maka reaksinya itu akan lambat karena energi ikatannya besar.